Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi tugas, yaitu korupsi. Nama saya Igede Nuryadi Dinka Putra, NIM 18010300033, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi yang paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Dampak masif yang dihasilkan. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi penanaman modal. Maksudnya ialah bahwa semisal kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya. Karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki biaya siluman yang tinggi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Rusaknya jalan-jalan, ambruknya bangunan, sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan hutang negara. Dampak korupsi terhadap hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Masyarakat cenderung mengagungkan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain, lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan sendiri dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak korupsi terhadap lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam. Ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Contohnya seperti efek rumah kaca. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Contohnya semisal kerusakan hutan, hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Dampak korupsi terhadap masyarakat. Mahalnya harga jasa dan pelayanan masyarakat, kondisi ekonomi yang tinggi, ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Dan yang terakhir, meningkatnya angka kriminalitas, korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Dampak korupsi terhadap politik. Munculnya kepemimpinan korup, masyarakat seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan berikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dan calon pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi
besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Adapun faktor terjadinya korupsi, yaitu ada dua, politik dan ekonomi. Dalam politik, faktor politik merupakan salah satu faktor yang paling umum yang mendasari suatu tindakan penyebab korupsi. Tindakan korupsi berupa suap atau yang biasa dikenal sebagai tindakan sogok-menyogok sangat sering terjadi. Korupsi suap biasa terjadi untuk kepentingan khusus seperti suap untuk naik jabatan, suap untuk menutupi sesuatu, dan ekonomi. Desakan ekonomi membuat seorang karyawan yang merasa gajinya kurang mencukupi melakukan korupsi. Tindakan yang dilakukan biasanya berupa pencurian uang negara atau uang rakyat. Korupsi yang dilandasi oleh faktor ekonomi, inilah yang membuat negara kita tidak kunjung maju. Karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Peran mahasiswa untuk memberantas korupsi. Yang pertama, yaitu moralitas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan cenderung memiliki tenggang rasa yang lebih baik terhadap negara dan masyarakat sekitarnya dan cenderung benci terhadap tindakan korupsi. Oleh sebab itu, pendidikan anti korupsi harus kita tanamkan dan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, peran mahasiswa untuk memberantas korupsi yang selanjutnya itu identifikasi korupsi. Mahasiswa fakultas tertentu, khususnya hukum dan ekonomi, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai standar-standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Peran mahasiswa untuk memberantas korupsi yang terakhir yaitu pelaporan. Seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selain itu, mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi. Sekian pembahasan materi korupsi dari saya. Jika ada salah pengetikan kata atau salah pengucapan kata, saya mohon maaf.